Ditantang dengan mahar 300 juta, pria itu malah memberi 500 juta. Dion menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin malam meresap ke dalam paru-parunya. Tangannya gemetar, bukan karena angin yang berembus, melainkan karena kegelisahan yang tak mampu ia kendalikan. Dalam genggamannya, sebuah kotak kecil beludru berwarna biru tua terasa berat, seakan benda mungil itu memikul seluruh harapannya. Sejak kecil, Dion selalu dianggap tidak cukup baik. Anak lelaki yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu tampan, dan tidak pernah benar-benar menonjol dalam hal apapun. Keluarganya sendiri sering membandingkannya dengan kakaknya yang sukses, sementara di tempat kerja, ia hanya menjadi bahan cemoohan karena penampilannya yang lusuh dan hidupnya yang sederhana. Namun, di balik semua itu, Dion menyimpan tekad yang tak pernah pudar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas, setidaknya bagi satu orang di dunia ini. Laras. Wanita itu berbeda dari siapapun yang pernah Dion temui. Ia tidak pernah meremehkan Dion, tidak pernah melihatnya dengan tatapan mengasihani seperti orang lain. Laras menerima Dion apa adanya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Ia tertawa mendengar lelucon Dion yang sering kali garing, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, dan yang terpenting, ia selalu ada saat Dion merasa dunia ini terlalu kejam. Dion yakin Laras adalah rumahnya. Namun, ada satu hal yang membuat langkahnya terasa begitu berat, Bu Sumarni. Nenek Laras adalah perempuan tua yang tegas, keras kepala, dan terkenal dengan pendiriannya yang sulit digoyahkan. Bagi Bu Sumarni, menantu bukan sekedar pasangan hidup bagi cucunya, tapi juga seseorang yang harus mampu memberikan kepastian, kestabilan, dan masa depan yang layak. Dan Dion? Ia bahkan nyaris tidak memiliki apa-apa. Malam itu, di depan rumah sederhana tempat Laras tinggal bersama neneknya, Dion berdiri dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, dalam beberapa menit ke depan, ia akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Jika Bu Sumarni menolaknya, mungkin itu akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi, jika ada satu hal yang Dion pelajari dari hidupnya yang penuh cobaan, itu adalah ia tidak akan menyerah tanpa berjuang. Hinaan yang menyayat hati. Dion berdiri di ambang pintu dengan senyum canggung, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia nanti-nantikan sekaligus ia takutkan, bertemu dengan Bu Sumarni untuk meminta restu. Namun, bahkan sebelum ia sempat mengucapkan satu kata pun, tatapan tajam dari nenek Laras sudah menusuk dadanya. Bu Sumarni melipat tangan di dada, matanya menyapu penampilan Dion dengan penuh ketidakpercayaan. Kaos yang sudah pudar warnanya, celana jeans yang lusuh, dan sandal jepit yang semakin membuatnya tampak tak berdaya di hadapan wanita tua itu. Laras, kamu serius mau menikah dengan laki-laki seperti ini? Nada suaranya dingin, menusuk lebih dalam daripada pisau tajam. Lihat bajunya. Dia bahkan tidak terlihat punya masa depan. Laras yang sejak tadi berdiri di samping Dion langsung menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan ketenangan lewat sentuhan hangatnya. Tapi Dion, seperti biasa, hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan penghinaan. Sudah berkali-kali dalam hidupnya ia mendengar hal serupa, baik dari keluarganya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, kata-kata itu keluar dari orang yang bisa menentukan masa depannya bersama Laras. Bu Sumarni, Dion akhirnya membuka suara dengan nada lembut. Saya mungkin memang tidak berpakaian rapi seperti orang-orang kaya. Tapi saya punya niat tulus untuk membahagiakan Laras. Bu Sumarni tertawa sinis. Bahagia? Dengan apa? Dengan janji kosong?
laki-laki sepertimu hanya akan menyeretnya ke dalam kesulitan. Dion merasakan dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu, melawan dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Ia harus menunjukkan siapa dirinya dengan cara yang berbeda. Laras menoleh ke neneknya, matanya berkaca-kaca. Nek, kebahagiaan itu bukan cuma soal harta. Aku bahagia dengan Dion karena dia menerima aku apa adanya. Bukankah itu yang penting? Bu Sumarni menghela napas panjang. Ia menatap Laras dengan tatapan penuh kekecewaan, lalu kembali menatap Dion dengan sorot mata penuh tantangan. Kalau memang kau ingin membuktikan bahwa kau pantas untuk Laras, buktikan dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Dion menegakkan tubuhnya. Tatapan Bu Sumarni memang tajam, tapi dalam hati kecilnya, ia merasa ada celah. Ada kesempatan untuk membuktikan diri. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan, ucapnya mantap. Bu Sumarni menyipitkan mata, seolah menilai kembali lelaki yang berdiri di hadapannya. Baik, katanya akhirnya. Kita lihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan. Dion menelan ludah. Ini baru permulaan, dan ia tahu, jalan di depannya akan semakin sulit. Tapi demi Laras, ia siap menghadapi apapun. Ruangan itu terasa begitu sunyi setelah Bu Sumarni melontarkan tantangannya. Laras menatap neneknya dengan mata tak percaya, sementara Dion tetap berdiri tegak, meskipun dalam hati, ia bisa merasakan ketegangan yang menyelimutinya. 200 juta dalam sebulan? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pikiran Dion berputar liar, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh menunjukkan keraguannya. Bu Sumarni menyeringai tipis, yakin bahwa pemuda lusuh di hadapannya akan menyerah sebelum sempat mencoba. Namun, di luar dugaan, Dion justru tersenyum santai. Kalau begitu, saya kasih 500 juta saja, Nek. Dalam waktu yang sama, mata Bu Sumarni melebar. Sejenak, ia terdiam, mencoba mencerna kata-kata Dion. Laras pun memalingkan wajahnya, menatap Dion dengan campuran rasa heran dan cemas. Nek, tolong jangan bercanda, suara Laras bergetar. Dion bukan orang kaya, dari mana dia bisa dapat uang sebanyak itu? Tapi Dion tetap tersenyum. Bukan senyum kesombongan, melainkan keyakinan. Di dalam hatinya, ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mewujudkan ucapannya, tapi satu hal yang ia pelajari dari hidupnya, kadang, keberanian mengambil tantangan adalah langkah pertama menuju keajaiban. Bu Sumarni memandang Dion dengan sorot mata penuh selidik. Jangan bicara besar kalau kau tidak bisa membuktikannya, ucapnya dingin. Saya tidak pernah bicara besar, Nek, jawab Dion, suaranya tetap tenang. Kalau ini syarat yang harus saya penuhi untuk menikahi Laras, maka saya akan melakukannya. Bu Sumarni mendengus, tapi di sudut hatinya, ia mulai sedikit penasaran. Apakah pemuda ini benar-benar serius? Atau hanya asal bicara demi menjaga harga dirinya? Sementara itu, Laras menarik tangan Dion ke sudut ruangan. Wajahnya tampak khawatir. Dion, kau tidak harus melakukan ini. Nenek hanya menguji keberanianmu. Kita bisa mencari cara lain, bisiknya. Dion menghela napas, menatap Laras dengan lembut. Aku tahu, Laras. Tapi ini bukan hanya soal membuktikan sesuatu ke nenekmu. Ini soal membuktikan ke diriku sendiri bahwa aku bisa berjuang untuk orang yang kucintai. Laras menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Dion tidak main-main. Dan ia tahu, ini akan menjadi ujian terberat yang pernah dihadapi kekasihnya. Di sisi lain ruangan, Bu Sumarni tersenyum sinis. Kita lihat sejauh mana kau bisa melangkah, anak muda. Hari itu, suasana kantor riuh dengan gelak tawa.
Dion baru saja menutup panggilan telepon ketika sekelompok rekan kerjanya menghampirinya dengan senyum mengejek. "Hei, Dion," ujar Arman, salah satu teknisi senior, dengan nada meremehkan. "Kami dengar kabar menarik nih. Katanya kau mau kasih mahar 500 juta buat nikahin Laras." Rekan-rekan lainnya tertawa keras, seolah hal itu adalah lelucon terbaik yang mereka dengar sepanjang tahun. "Hahaha. Jangan-jangan kau mau jual ginjal?" timpal Budi, menepuk bahu Dion dengan kasar. "Satu ginjal nggak cukup, bro," ujar yang lain. "Mungkin dia harus jual dua-duanya, sekalian jadi martir cinta." Dion hanya tersenyum kecil, tidak terpancing emosi. Ia sudah terbiasa dengan hinaan mereka. Baginya, tidak ada gunanya membalas dengan amarah, lebih baik ia membuktikan semuanya dengan tindakan. "Kenapa diam saja, Dion?" Arman kembali mengejek. "Atau kau mau minta sumbangan dari kami? Kalau begitu, kami bisa mulai patungan dari sekarang. Nih, 1.000 perak buat tabunganmu." Ia melemparkan koin ke meja Dion, disambut gelak tawa semakin keras. Dion menatap mereka dengan santai, lalu mengambil koin itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Terima kasih, lumayan buat tambahan investasi," ujarnya tenang. Tawa mereka terhenti sejenak. "Investasi?" Budi mengernyit. "Investasi apaan? Jangan bilang kau main judi online." Dion hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini, di balik penampilannya yang sederhana, ia diam-diam memanfaatkan gajinya untuk sesuatu yang lebih besar. Sudah 3 tahun terakhir, ia mengalokasikan sebagian besar penghasilannya ke bisnis online dan investasi saham. Bukannya menghamburkan uang untuk gaya hidup atau gengsi, Dion lebih memilih belajar dan mencari peluang. Ia tahu, dengan hanya menjadi teknisi biasa, ia tidak akan bisa melompat jauh. Tapi dengan perencanaan dan kesabaran, ia percaya rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Namun, ia tidak merasa perlu menjelaskan semua itu kepada mereka. Sudahlah, Dion bangkit dari kursinya, merapikan peralatan kerjanya. "Nanti kalau aku sudah bawa 500 juta, aku traktir kalian semua makan di restoran mahal." Ia melangkah pergi, meninggalkan rekan-rekannya yang masih terdiam, kebingungan antara ingin menertawakannya lagi atau mulai mempertanyakan apakah pemuda sederhana itu benar-benar punya sesuatu yang mereka tidak tahu. Hari-hari berlalu, dan Bu Sumarni semakin tidak bisa menerima kenyataan bahwa cucunya hendak menikah dengan pria seperti Dion. Baginya, lelaki itu hanyalah seorang pemimpi yang mencoba menggenggam sesuatu yang mustahil. Suatu sore, saat Laras sedang menyiapkan teh untuk neneknya, Bu Sumarni memandangnya dengan sorot mata serius. "Nak, duduk sebentar," ujarnya dengan nada lembut tapi penuh ketegasan. Laras menurut. Ia tahu apa yang akan dibicarakan neneknya, dan ia siap menghadapinya. Bu Sumarni menyesap tehnya, lalu berkata, "Kau tahu, Nek melakukan semua ini karena ingin yang terbaik untukmu. Bukan karena Nek membencinya, tapi karena Nek tahu hidup tidak bisa hanya mengandalkan cinta." Laras diam, membiarkan neneknya melanjutkan. "Nenek sudah hidup lebih lama darimu, dan Nenek paham betul tipe laki-laki seperti Dion," lanjut Bu Sumarni. "Dia itu pemalas. Dia hanya membual. Mana mungkin seorang teknisi biasa bisa mengumpulkan 500 juta dalam sebulan? Itu tidak masuk akal, Nak. Jangan sampai kau termakan janji manisnya." Laras menatap neneknya dengan mata berkaca-kaca. "Dion bukan pemalas, Nek. Dia pekerja keras. Aku tahu itu." "Pekerja keras?" Bu Sumarni mendengus. "Kalau dia benar-benar bekerja keras, dia pasti sudah sukses sejak dulu. Kau pikir dia bisa membuktikan omong kosongnya itu? Dia hanya menunda waktu sampai kau akhirnya sadar dan meninggalkannya."
Laras menggeleng. Dion bukan orang seperti itu. Aku percaya padanya. Bu Sumarni menatap cucunya dengan frustrasi. Nak, kau cantik, kau pintar. Banyak pria yang lebih layak untukmu. Kenapa harus bersikeras dengan seseorang yang masa depannya belum jelas? Laras menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Nek, aku mencintai Dion bukan karena dia kaya atau miskin. Aku mencintainya karena dia selalu berusaha, karena dia tidak pernah menyerah meskipun semua orang meremehkannya. Aku melihat sesuatu dalam dirinya yang mungkin orang lain tidak lihat. Bu Sumarni terdiam sejenak, menatap Laras yang begitu teguh dengan keputusannya. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pemuda itu. Tapi ia tidak akan mengakuinya begitu saja. Baiklah, akhirnya nenek itu berkata dengan nada dingin. Kita lihat saja apakah dia bisa membuktikan semua ucapannya. Tapi kalau dia gagal, kau harus berjanji untuk meninggalkannya. Laras menatap neneknya dengan tegas. Kalau dia gagal, aku tetap akan bersamanya. Karena bagiku, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Bu Sumarni terkejut mendengar jawaban itu. Ia baru menyadari bahwa Laras tidak hanya mencintai Dion, ia percaya pada pria itu lebih dari siapapun. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Bu Sumarni mulai bertanya-tanya, mungkinkah ia telah salah menilai Dion? Hari itu, Dion baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika ia dipanggil ke ruang manajer. Langkahnya terasa berat. Ia tidak pernah dipanggil secara mendadak seperti ini, dan firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk sedang menantinya. Begitu masuk ke ruangan, ia melihat Pak Rudi, atasannya, duduk dengan ekspresi serius. Beberapa rekan kerja yang biasa mengejeknya berdiri di belakang, menyeringai puas seolah menantikan kejatuhannya. Dion, suara Pak Rudi terdengar tegas. Kau tahu kenapa kau ada di sini? Dion menggeleng pelan. Tidak, Pak. Ada masalah. Pak Rudi melemparkan beberapa dokumen ke atas meja. Ini laporan proyek minggu lalu. Ada kesalahan fatal pada sistem yang kau tangani, dan itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kau tahu apa akibatnya? Dion meraih dokumen itu dan membaca dengan saksama. Matanya menyipit, hatinya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan pekerjaannya. Semua laporan ini telah dimanipulasi. Maaf, Pak, kata Dion hati-hati, tapi saya yakin saya tidak melakukan kesalahan ini. Saya selalu mendokumentasikan pekerjaan saya dengan rapi. Bisa saya periksa ulang datanya? Pak Rudi menyilangkan tangan, ekspresinya semakin tajam. Jadi kau menuduh laporan ini salah? Sebelum Dion sempat menjawab, Arman, rekan kerja yang paling sering meremehkannya, menyela dengan suara lantang. Pak, kami semua tahu Dion ini pekerja yang ceroboh. Kami sudah sering menutupi kesalahannya, tapi kali ini akibatnya terlalu besar. Beberapa orang lainnya mengangguk setuju, meski ada juga yang hanya terdiam, tak ingin terlibat. Dion menarik napas dalam. Ia tahu, ini bukan sekadar tuduhan biasa, ini adalah jebakan. Seseorang tidak ingin melihatnya sukses. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Saya punya rekaman kerja saya, Pak, ucap Dion dengan tenang. Setiap tahapan yang saya lakukan ada dalam log sistem. Pak Rudi mengerutkan kening. Rekaman kerja. Dion mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan file laporan serta rekaman CCTV yang merekam dirinya bekerja pada hari kejadian. Dengan cepat, tim IT juga diperintahkan untuk mengecek ulang sistem, dan hasilnya mencengangkan, kesalahan itu ternyata bukan berasal dari Dion, melainkan dari Arman sendiri. Pak Rudi menatap Arman dengan dingin. Jadi, kau yang mencoba menjebak Dion? Arman pucat pasi, tak bisa berkata-kata.
ia mencoba mengelak, tapi semua bukti mengarah padanya. Dengan wajah merah padam, Pak Rudi bangkit dari kursinya. "Arman, mulai hari ini, kau dipecat." Dan untuk Dion, ia menatap pemuda itu dengan lebih dalam, seolah baru menyadari sesuatu. "Saya minta maaf atas tuduhan ini. Saya juga menyadari betapa keras kerja Anda selama ini. Karena itu, saya memutuskan untuk mempromosikan Anda sebagai supervisor." Ruangan itu mendadak hening. Rekan-rekan kerja yang tadi mengejeknya kini menatapnya dengan tak percaya. Dion sendiri terkejut, tapi ia tetap mempertahankan senyumnya yang tenang. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Dengan posisi barunya dan gaji yang berkali lipat, Dion semakin dekat dengan tujuannya. Tapi ia tahu, ini baru satu rintangan yang berhasil ia lewati. Masih ada satu tantangan terakhir yang menantinya, membuktikan kepada Bu Sumarni bahwa ia memang layak untuk Laras. Dion tidak membuang waktu setelah mendapat promosi. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Siang hari, ia mengelola tim sebagai supervisor di tempat kerja, dan malamnya, ia sibuk dengan bisnis online yang selama ini ia rintis diam-diam. Setiap detik terasa berharga. Ia hanya tidur 3 hingga 4 jam sehari, menghabiskan waktunya untuk belajar, menganalisis pasar, dan memastikan semua bisnisnya berjalan lancar. Tanpa sepengetahuan siapapun, investasi kecil yang ia mulai bertahun-tahun lalu mulai berkembang pesat. Saham-saham yang dulu ia beli dengan penuh keraguan kini melonjak nilainya. Produk-produk online yang ia jual, mulai dari aksesori gadget hingga pakaian kasual, laris manis di pasaran. Dion hampir tidak percaya ketika ia mengecek saldo rekeningnya 2 minggu setelah menerima tantangan dari Bu Sumarni. Rp 297.850.000. Tangannya sedikit gemetar. Hampir 300 juta. Dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang ia bayangkan. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ini baru setengah perjalanan, tapi pencapaiannya sejauh ini sudah cukup untuk membuatnya yakin ia bisa melakukan ini. Di sisi lain, Laras mulai menyadari sesuatu yang aneh. Dion jarang sekali menghubunginya akhir-akhir ini. Setiap kali mereka bertemu, kantung matanya semakin dalam, tubuhnya tampak lebih kurus, tapi ia selalu tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Laras tahu Dion sedang berusaha keras. Tapi ia tidak tahu seberapa jauh perjuangan itu. Sementara itu, Bu Sumarni masih berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Dion akan gagal. Ia terus mempengaruhi Laras, mencoba meyakinkannya bahwa Dion hanyalah pemimpi yang tidak tahu diri. Namun, satu hal yang Bu Sumarni tidak sadari, mimpi Dion bukan sekadar angan-angan kosong. Itu adalah kenyataan yang sedang ia bangun, langkah demi langkah. Bu Sumarni duduk di ruang tamu dengan ekspresi penuh perhitungan. Sudah lebih dari 2 minggu sejak ia memberikan tantangan kepada Dion, dan yang membuatnya semakin gelisah adalah kenyataan bahwa pemuda itu tidak menyerah. Setiap kali ia bertanya kepada Laras tentang Dion, cucunya hanya tersenyum penuh keyakinan. "Nek, Dion pasti bisa," jawab Laras dengan tenang. Keyakinan Laras itu membuat Bu Sumarni semakin khawatir. Ia tidak ingin cucunya menikah dengan pria yang menurutnya masih belum jelas masa depannya, tidak peduli seberapa keras Dion berusaha. Akhirnya, ia mengambil langkah terakhir, menjodohkan Laras dengan pria yang menurutnya lebih pantas. Suatu malam, Bu Sumarni memanggil Laras ke ruang tamu. Di sana sudah duduk seorang pria muda dengan pakaian necis, jam tangan mahal melingkar di pergelangannya, dan senyum penuh percaya diri di wajahnya. "Nak, kenalkan ini Rendi," ujar Bu Sumarni dengan suara lembut namun penuh penekanan. "Dia anak dari teman lama nenek. Punya usaha sendiri, rumah besar, dan mobil mewah. Dia pria mapan,
bukan seperti Dion yang masih mengejar mimpi tak pasti. Laras menatap pria itu sekilas. Randy memang tampan, berpenampilan rapi, dan dari cara ia duduk saja, sudah terlihat jelas bahwa ia hidup berkecukupan. Tapi Laras hanya mendesah pelan. "Nek, aku tidak tertarik." Bu Sumarni tersentak. "Nak, kau bahkan belum mengenalnya? Berbicaralah dengannya dulu, beri dia kesempatan." Randy tersenyum, mencoba mengambil hati Laras. "Aku sudah dengar banyak tentangmu, Laras. Aku yakin kita bisa cocok. Aku bisa memberimu hidup yang nyaman, tanpa perlu bersusah payah." Laras tersenyum tipis. "Maaf, Randy. Aku tidak mencari kenyamanan instan. Aku mencari seseorang yang berjuang bersamaku, bukan hanya memberiku sesuatu yang sudah jadi." Randy tampak sedikit tersinggung, tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Bu Sumarni kembali bersuara. "Laras, lupakan Dion. Kau pikir dia bisa benar-benar mengumpulkan 500 juta? Itu mustahil." Laras menggeleng. "Dion sudah membuktikan banyak hal, Nek. Aku percaya padanya." Bu Sumarni mengepalkan tangan. "Kau keras kepala sekali. Apa kau lebih memilih hidup susah dengan Dion daripada hidup nyaman dengan pria seperti Randy?" Laras menatap neneknya dalam-dalam, lalu menjawab dengan mantap, "Kalau hidup susah itu bersama Dion, aku tidak keberatan." Jawaban itu membuat Bu Sumarni terdiam. Ia melihat keteguhan dalam mata cucunya, sesuatu yang tidak bisa ia goyahkan lagi. Sementara itu, Randy mendesah kecewa dan bangkit dari duduknya. "Sepertinya aku tidak diterima di sini. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksa." Randy pergi, meninggalkan Bu Sumarni yang masih terpaku. Dalam hatinya, sang nenek mulai menyadari sesuatu. Dion mungkin bukan sekadar pemuda miskin yang bermimpi terlalu tinggi. Mungkin, ia memang benar-benar pria yang tepat untuk Laras. Bu Sumarni mulai merasa terpojok. Laras tetap teguh dengan pilihannya, dan Dion, pemuda yang dulu ia remehkan, justru semakin mendekati targetnya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika Dion tidak bisa gagal dengan sendirinya, maka ia akan membuatnya gagal. Tanpa berpikir panjang, Bu Sumarni mulai menyebarkan rumor. Kepada tetangga, keluarga jauh, bahkan rekan-rekan Laras, ia berbisik penuh kepastian. Dion itu penipu. Dia tiba-tiba punya banyak uang, dari mana asalnya? Jangan-jangan hasil menipu orang. Jangan mudah percaya. Mungkin dia terlibat bisnis ilegal atau utang di sana-sini. Tak butuh waktu lama, gosip itu menyebar luas. Beberapa teman Laras mulai ragu. Bahkan, ada yang langsung menghubungi Laras dengan nada prihatin. "Laras, kau harus hati-hati dengan Dion. Bagaimana kalau benar dia terlibat hal buruk?" Laras mulai gerah. Ia tahu persis bagaimana Dion bekerja keras, dan ia tidak akan membiarkan fitnah ini merusak semuanya. Namun, sebelum ia sempat mengambil tindakan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beberapa klien bisnis Dion, orang-orang yang telah lama bekerja sama dengannya, mendengar rumor tersebut dan merasa geram. Dion bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga sosok yang jujur dan bisa dipercaya. Salah satu investor yang pernah bekerja sama dengan Dion akhirnya buka suara di media sosial. "Saya sudah mengenal Dion sejak lama. Dia bukan penipu. Dia bekerja siang malam untuk membangun bisnisnya. Jangan percaya rumor murahan." Tak lama, komentar lain bermunculan. "Saya pelanggan setiap produk online Dion. Kualitasnya luar biasa, dan dia selalu jujur dalam berbisnis. Saya pernah bekerja dengan Dion. Dia bukan hanya pekerja keras, tapi juga pria yang punya integritas tinggi." Berita itu menyebar lebih cepat dari gosip.
orang-orang mulai sadar bahwa fitnah tentang Dion hanyalah omong kosong belaka. Tak butuh waktu lama sebelum akhirnya semua orang tahu siapa yang sebenarnya menyebarkan rumor itu. Laras menatap neneknya dengan kecewa. "Nek, kenapa harus sejauh ini?" Bu Sumarni terdiam. Ia tidak menyangka kebohongannya justru berbalik menyerangnya. Dion, yang selama ini diam dan tidak ambil pusing dengan gosip, hanya tersenyum tenang. "Tidak apa-apa, Laras," katanya lembut. "Aku sudah biasa direndahkan. Yang penting, aku tahu siapa diriku sebenarnya." Namun, di balik ketenangan Dion, ada satu hal yang kini berubah. Sekarang, bukan hanya Laras yang percaya kepadanya. Seluruh lingkungan mulai melihatnya sebagai seseorang yang benar-benar mampu mengubah nasibnya sendiri. Dan yang paling mengejutkan, Bu Sumarni mulai kehabisan alasan untuk menolaknya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Rumah Bu Sumarni dipenuhi oleh sanak saudara yang penasaran dengan hasil dari tantangan mustahil yang ia berikan sebulan lalu. Semua orang menatap Dion dengan berbagai ekspresi, ada yang kagum, ada yang masih ragu, dan ada yang diam-diam berharap ia gagal. Di tengah ruangan, Bu Sumarni duduk dengan wajah tegas, namun matanya menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dion melangkah masuk dengan tenang, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan rapi. Tak ada lagi jejak pria lusuh yang dulu sering diremehkan. Laras berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat, memberi dukungan penuh. Dengan santai, Dion merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia menyerahkannya kepada Bu Sumarni dengan senyum penuh arti. "Seperti janji saya, Nek," katanya dengan tenang. "Bahkan lebih." Bu Sumarni perlahan membuka amplop itu, dan seketika matanya melebar. "Cek senilai Rp500.000.000." Ruangan yang semula penuh dengan bisikan kini berubah menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi Bu Sumarni. Tangan nenek itu sedikit gemetar saat ia membaca angka yang tertera di atas kertas. Tak percaya. Tak masuk akal. Ia menatap Dion, berusaha mencari celah. Ini uang hasil pinjaman, kan? Kau pasti meminjamnya dari seseorang." Dion tersenyum tipis, sudah menduga reaksi itu. "Tidak, Nek. Ini hasil kerja keras saya. Dari pekerjaan saya, bisnis saya, dan investasi yang sudah saya rintis sejak lama." Seorang saudara jauh yang duduk di pojok ruangan berbisik, "Aku dengar dia sekarang punya bisnis besar. Bahkan beberapa tokoh bisnis mulai melirik usahanya." Yang lain menimpali, "Benar. Aku juga melihat berita tentang dia di media sosial. Banyak yang membicarakan kesuksesannya." Bu Sumarni masih terpaku. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pemuda yang dulu ia remehkan bisa melakukan sesuatu sebesar ini. Selama ini ia mengira Dion hanya seorang pemimpi yang tak tahu diri. Namun, sekarang pemuda itu berdiri di hadapannya dengan bukti nyata. Dion bukan hanya berhasil memenuhi tantangan. Ia telah membuktikan dirinya. Laras menatap neneknya dengan lembut. "Nek, apakah sekarang nenek percaya bahwa Dion memang pantas untukku?" Bu Sumarni menunduk, hatinya penuh gejolak. Harga dirinya menolak untuk mengakui bahwa ia salah. Tapi bagaimana mungkin ia masih bisa menyangkal? Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, Bu Sumarni menghela napas panjang. Ia menatap Dion, kali ini tanpa kebencian, tanpa keraguan. Hanya ada kelelahan dan sedikit rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. "Kau menang, Nak," katanya pelan. "Aku tidak punya alasan lagi untuk menolakmu." Dion tersenyum, sementara Laras menitikkan air mata haru. Hari itu, bukan hanya mahar yang diterima Bu Sumarni. Ia juga menerima kenyataan bahwa pria yang dulu ia remehkan,
kini adalah seseorang yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah semua perjuangan yang Dion lalui, ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk menerima restu. Mahar telah ia serahkan, keluarganya sudah mulai menghormatinya, dan Laras tetap teguh di sisinya. Namun, sepertinya Bu Sumarni masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pria yang dulu ia pandang sebelah mata kini benar-benar telah membuktikan dirinya. Dion duduk di hadapan Bu Sumarni, menunggu jawaban. Semua mata tertuju pada wanita tua itu, yang masih mempertahankan wajah seriusnya. Lalu, akhirnya ia membuka mulut. "Uang bisa didapat dari mana saja," katanya dengan nada dingin. "Aku tetap tidak suka caramu berpakaian." Ruangan mendadak hening. Beberapa saudara yang sejak tadi mengamati jalannya percakapan terperangah. Bahkan Laras pun tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Nenek serius?" tanya Laras, suaranya penuh keheranan. Setelah semua yang Dion lakukan, hanya karena penampilan, nenek masih belum bisa menerimanya. Bu Sumarni tetap pada pendiriannya. Penampilan itu cerminan dari keseriusan seseorang. "Bagaimana aku bisa percaya kau mampu membimbing Laras kalau bajumu saja seperti itu?" Beberapa sanak saudara mulai berbisik-bisik. Mereka melihat ke arah Dion, yang saat itu mengenakan kemeja sederhana yang digulung di bagian lengannya, celana jeans, dan sepatu kasual. Memang bukan pakaian mewah, tapi tetap pantas dan bersih. Namun, alih-alih marah atau tersinggung, Dion justru tertawa kecil. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Kalau hanya soal penampilan, kenapa tidak bilang dari dulu, Nek?" katanya santai. Bu Sumarni terkejut dengan reaksinya. Ia mengira Dion akan kesal atau tersinggung, tetapi pria itu malah tampak tenang dan percaya diri. Tanpa menunggu lama, Dion berdiri. "Baiklah, kalau itu yang jadi masalah, beri saya 5 menit, ujarnya. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar rumah. Semua orang di ruangan itu saling pandang, penasaran dengan apa yang akan ia lakukan. Laras, yang masih duduk di samping neneknya, menggigit bibirnya cemas. "Nek, apakah ini benar-benar hanya tentang penampilan?" tanyanya lirih. Bu Sumarni menatap cucunya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Laras, kau mungkin menganggap ini sepele. Tapi bagi orang seusiaku, bagaimana seseorang menampilkan dirinya di depan keluarga sangatlah penting." Tak lama kemudian, Dion kembali. Namun kali ini, ia tampil sangat berbeda. Ia mengenakan setelan jas abu-abu elegan, dasinya terikat rapi, sepatu kulit hitamnya mengkilap. Rambutnya yang biasanya berantakan kini tertata sempurna. Ruangan mendadak senyap. Semua orang menatapnya dengan takjub. Salah satu sepupu Laras yang duduk di sudut ruangan berbisik, "Astaga, dia kelihatan seperti seorang CEO." Bu Sumarni tampak terkejut, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Ia tidak pernah membayangkan Dion bisa tampil seperti ini. Dion tersenyum sambil merapikan dasinya. "Bagaimana, Nek? Apakah saya sekarang sudah cukup pantas di mata nenek?" Beberapa tamu mulai tertawa kecil, melihat bagaimana situasi ini berkembang. Bahkan Laras pun menutup mulutnya, menahan tawa bahagia. Bu Sumarni diam cukup lama, matanya meneliti Dion dari ujung kepala hingga kaki. Ia akhirnya menghela napas panjang. "Kenapa kau tidak berpakaian seperti ini dari awal?" Dion terkekeh. "Karena saya ingin membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari pakaiannya. Tapi kalau ini bisa membuat nenek lebih percaya pada saya, maka saya tidak keberatan beradaptasi." Bu Sumarni menatap Dion lama. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi penolakan, melainkan penerimaan yang perlahan tumbuh. Semua orang menunggu apa yang akan ia katakan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad,
Bu Sumarni menghela napas berat dan berkata, "Baiklah." Laras terbelalak. "Jadi, nenek merestui kami." Wanita tua itu mengangguk pelan, meskipun jelas terlihat betapa sulitnya baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. "Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk menolakmu, Nak," katanya lirih. "Kau sudah membuktikan dirimu jauh lebih dari yang kubayangkan." Laras menutup wajahnya, air matanya menetes. Dion tersenyum, lalu perlahan berlutut di hadapan nenek itu. "Terima kasih, Nek. Saya tidak akan mengecewakan nenek ataupun Laras." Bu Sumarni mengangguk, meskipun ekspresinya masih sedikit kaku. Tapi di matanya, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, rasa hormat terhadap pria yang dulu ia remehkan. Hari itu, Dion bukan hanya mendapatkan restu. Ia juga membuktikan bahwa seseorang tidak diukur dari penampilan atau kekayaan semata, tetapi dari keteguhan hati, usaha, dan kesungguhannya dalam mencintai. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh rintangan, ia dan Laras bisa benar-benar melangkah ke babak baru dalam hidup mereka bersama. Beberapa hari setelah restu diberikan, Dion kembali ke rumah Laras. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi mengenakan pakaian lusuh atau sandal jepit. Sebagai gantinya, ia mengenakan jas rapi berwarna navy, kemeja putih bersih, dasi hitam yang tertata sempurna, dan sepatu kulit mengilap. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tampak lebih segar dan penuh percaya diri. Saat ia melangkah masuk ke ruang tamu, semua mata tertuju padanya. Bu Sumarni, yang tengah duduk di kursi kayu kesayangannya, menatap Dion dengan mata melebar. Ia seolah tak mengenali pria yang berdiri di hadapannya. Laras tersenyum bangga. Beberapa saudara yang sebelumnya memandang Dion dengan sebelah mata kini menatapnya dengan kagum. Seorang bibi Laras bahkan berbisik pelan, "Lihatlah dia sekarang seperti pengusaha sukses." Dion melangkah mendekati Bu Sumarni dan dengan hormat menundukkan kepala. "Selamat sore, Nek," sapanya lembut. Bu Sumarni masih terdiam. Matanya meneliti Dion dari ujung kepala hingga kaki. Pria yang dulu ia hina, yang ia anggap tak punya masa depan, kini berdiri di hadapannya dengan wibawa yang begitu kuat. Namun, alih-alih menunjukkan ekspresi bangga, Bu Sumarni justru berdeham pelan dan mengalihkan pandangannya ke Laras. "Laras, kau yakin ini masih Dion?" tanyanya, separuh bercanda. Laras tertawa kecil. "Tentu saja, Nek. Dia hanya menunjukkan bahwa dia bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada." Bu Sumarni akhirnya tersenyum tipis, meskipun ia berusaha menutupi keterkejutannya. Setidaknya sekarang kau terlihat seperti pria yang pantas mendampinginya." Dion tersenyum. "Terima kasih, Nek. Tapi saya tetaplah Dion yang dulu. Hanya saja, saya ingin menunjukkan bahwa perubahan itu bukan sekadar untuk orang lain, melainkan untuk kebaikan diri sendiri juga." Bu Sumarni menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengangguk dengan tulus. "Baiklah," katanya pelan. "Sepertinya aku memang telah salah menilaikanmu selama ini." Dion hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa hari ini adalah kemenangan sejatinya, bukan karena pakaiannya, bukan karena hartanya, tetapi karena ia telah membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Angin malam berhembus lembut melalui jendela ruang keluarga, membawa kehangatan yang jarang dirasakan Laras ketika berada di dekat neneknya. Bu Sumarni duduk di kursi goyangnya, tatapannya kosong menembus kaca jendela. Di tangannya, secangkir teh hangat yang sudah mulai mendingin. Laras, yang sejak tadi memperhatikan gelagat neneknya, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. "Nek, nenek kelihatan banyak berpikir belakangan ini," ujar Laras lembut. Bu Sumarni tidak segera menjawab.
ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arah cucunya dengan sorot mata yang lebih lembut dari biasanya. "Laras," panggilnya lirih. Laras mendekat dan duduk di samping neneknya. "Nak, selama ini nenek hanya ingin memastikan kau memiliki masa depan yang baik," lanjutnya. "Nenek takut kau salah memilih pasangan. Nenek takut kau akan menyesal di kemudian hari." Laras tersenyum kecil. "Aku mengerti, Nek. Nenek selalu ingin yang terbaik untukku." Bu Sumarni terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. "Tapi mungkin justru nenek yang salah selama ini." Laras menatap neneknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, butuh banyak keberanian bagi Bu Sumarni untuk mengakui kesalahannya. "Nenek selalu melihat Dion dari luarnya saja," lanjut Bu Sumarni. "Dari bajunya, dari latar belakangnya. Tapi Dion, dia membuktikan kalau dia lebih dari itu. Dia pekerja keras, dia setia padamu, dan yang paling penting, dia tidak pernah menyerah meski direndahkan berkali-kali." Laras menggenggam tangan neneknya erat. "Nenek tidak sepenuhnya salah," katanya lembut. "Nenek hanya butuh waktu untuk melihat siapa Dion sebenarnya." Bu Sumarni menghela napas panjang. Ia menatap Laras dengan mata yang kini tak lagi penuh ketegasan, melainkan ketulusan. "Nak, jika Dion benar-benar membahagiakanmu, maka nenek tak akan lagi menghalangi kalian." Laras menutup mulutnya, menahan haru. Air matanya menetes perlahan. "Terima kasih, Nek," ucapnya penuh rasa syukur. Bu Sumarni tersenyum tipis dan mengusap kepala cucunya dengan lembut. Malam itu, bukan hanya restu yang diberikan oleh Bu Sumarni, namun juga hati yang akhirnya menerima dengan sepenuh keikhlasan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di sebuah gedung pernikahan yang sederhana namun elegan, tamu-tamu mulai berdatangan. Suasana penuh kebahagiaan terasa di setiap sudut ruangan. Hiasan bunga melati dan mawar putih menambah kesan sakral dalam acara ini. Laras berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan renda yang indah. Matanya berkaca-kaca saat melihat pantulan dirinya. Hari ini, ia akan menikah dengan pria yang telah berjuang begitu keras untuknya. Di sisi lain ruangan, Dion berdiri gagah dengan jas hitam yang dikenakan. Berbeda dengan dirinya yang dulu, kini ia tampil penuh wibawa. Namun, senyumnya tetap sama, tulus dan penuh ketenangan. Di antara keramaian tamu, Bu Sumarni duduk di barisan depan, mengenakan kebaya ungu tua dengan selendang sutra, wajahnya yang biasanya keras kini tampak lebih lembut. Saat akad nikah berlangsung, semua mata tertuju pada Dion. Dengan suara mantap dan tanpa ragu, ia mengucapkan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Laras binti Prasetyo dengan mahar yang tersebut, tunai." Hening sejenak. Lalu, penghulu tersenyum. "Sah?" tanyanya kepada para saksi. "Sah," jawab mereka serempak. Ruangan pun bergemuruh oleh tepuk tangan dan doa yang dipanjatkan. Laras meneteskan air mata kebahagiaan, sementara Dion menarik napas lega. Perjuangannya akhirnya selesai. Setelah acara selesai, Dion menghampiri Bu Sumarni yang masih duduk di kursinya. Tanpa ragu, ia menunduk dan memeluk nenek itu dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih sudah menguji saya, Nek," ucapnya lirih. Bu Sumarni tersenyum kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. "Kau pria baik," katanya pelan. "Jaga cucuku baik-baik." Dion mengangguk mantap. "Dengan seluruh jiwa saya, Nek." Hari itu, bukan hanya Laras dan Dion yang bersatu, namun juga hati seorang nenek yang akhirnya menerima dan merestui dengan sepenuh hati. Pernikahan Dion dan Laras bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Setelah menikah, Dion semakin sukses. Usahanya berkembang pesat,
dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang inspiratif. Namun, satu hal yang tak pernah berubah, kerendahan hatinya. Penampilannya kini lebih rapi dan profesional, bukan karena ingin mengesankan orang lain, melainkan karena ia memahami bahwa cara seseorang menampilkan diri juga mencerminkan rasa hormat kepada dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Sementara itu, Bu Sumarni yang dulu keras kepala kini berubah menjadi nenek yang penuh kasih. Ia tak lagi menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Hubungannya dengan Dion pun semakin hangat. Ia sering mengundang menantunya itu untuk minum teh bersama dan berbagi cerita, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Laras, yang selama ini setia mendampingi Dion, merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka menjalani hidup dengan penuh cinta, saling mendukung dalam suka dan duka. Dion dan Laras telah membuktikan bahwa penampilan bukanlah segalanya, hati, ketulusan, dan kerja keraslah yang benar-benar menentukan nilai seseorang. Dan di balik semua itu, cinta dan keteguhan hati selalu mampu mengubah segalanya. Pernikahan Dion dan Laras bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Setelah menikah, Dion semakin sukses. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang inspiratif. Namun, satu hal yang tak pernah berubah, kerendahan hatinya. Penampilannya kini lebih rapi dan profesional, bukan karena ingin mengesankan orang lain, melainkan karena ia memahami bahwa cara seseorang menampilkan diri juga mencerminkan rasa hormat kepada dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Sementara itu, Bu Sumarni yang dulu keras kepala kini berubah menjadi nenek yang penuh kasih. Ia tak lagi menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Hubungannya dengan Dion pun semakin hangat. Ia sering mengundang menantunya itu untuk minum teh bersama dan berbagi cerita, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Laras, yang selama ini setia mendampingi Dion, merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka menjalani hidup dengan penuh cinta, saling mendukung dalam suka dan duka. Dion dan Laras telah membuktikan bahwa penampilan bukanlah segalanya, hati, ketulusan, dan kerja keraslah yang benar-benar menentukan nilai seseorang.